Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan yang damai bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja dan permaisuri yang bijaksana. Mereka memiliki seorang putri bernama Galuh Candrakirana yang dikenal cantik, sopan, dan sangat disayangi rakyatnya. Suatu hari, di taman istana, Raja Daha dan permaisuri duduk bersantai sambil memandangi putri mereka yang tengah bercengkrama dengan para dayang-dayangnya. Lihatlah Baginda, putri kita Galuh Candrakirana sungguh cantik rupawan dan perilakunya sangat sopan serta lembut. Semua orang pasti akan menyayanginya. Sungguh benar permaisuriku, ia adalah anugerah terbesar bagi kita dan bagi seluruh rakyat Daha. Ia mewarisi kebaikan hatimu sepenuhnya. Terima kasih ayahanda, ibunda, semoga hamba selalu bisa membahagiakan kalian. Di balairung istana Daha, Raja Daha dan permaisuri menerima kunjungan dari Raja Kahuripan dan putranya, Raden Inu Kertapati. Kedatangan hamba kemari adalah untuk menyampaikan maksud hati. Hamba ingin menjodohkan putra hamba, Raden Inu Kertapati, yang tampan dan rendah hati ini, dengan putri paduka, Galuh Candrakirana. Sungguh suatu kehormatan. Galuh Candrakirana dan hamba sendiri dengan senang hati menerima pinangan dari kerajaanku Kahuripan. Hamba yakin ini adalah jodoh yang telah digariskan. Terima kasih atas penerimaan yang mulia ini. Hamba berjanji akan menjaga putri Galuh Candrakirana dengan segenap jiwa raga hamba. Namun di kediaman Selir, Paduka Liku dan putrinya, Galuh Ajeng, tampak gusar. Aku tidak terima, Ibunda. Mengapa justru Galuh Candrakirana yang dijodohkan dengan Pangeran Raden Inu Kertapati? Seharusnya aku yang berhak. Tenang putriku, jangan biarkan iri hati merusak kecantikanmu. Aku punya rencana. Kita harus menyingkirkan permaisuri dan si Candrakirana itu. Hanya dengan begitu, kamu bisa menggantikan posisinya dan menikah dengan pangeran impianmu. Ide yang bagus, Ibunda. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan menggunakan ilmu sihirku untuk mempengaruhi Baginda Raja. Sebentar lagi mereka akan diusir dari istana ini. Bersiaplah putriku, tahta permaisuri akan menjadi milikmu. Di tengah kebahagiaan menjelang pernikahan Galuh Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati, muncul rencana jahat dari Paduka Liku dan putrinya Galuh Ajeng. Mereka tidak rela melihat kebahagiaan Galuh Candrakirana. Dengan licik, Paduka Liku memfitnah sang putri di hadapan raja dan permaisuri, hingga Galuh Candrakirana dituduh melakukan kesalahan besar. Tanpa sempat membela diri, ia diusir dari istana dan terpaksa menjalani hidup sebagai orang biasa. Maafkan hamba ayahanda dan ibunda, ini bukan kesalahan hamba. Hamba sama sekali tidak mengetahui itu. Setelah difitnah oleh Galuh Ajeng dan Paduka Liku, Galuh Candrakirana diusir dari istana Daha. Dengan hati hancur, ia menyamar sebagai seorang laki-laki bernama Panji Semirang dan memulai pengembaraannya. Lihat saja putriku, sebentar lagi kau akan duduk di kursi permaisuri. Dalam penyamarannya, ia selalu menolong rakyat-rakyat kecil dan suka mengembara ke berbagai negeri. Di kerajaan Gagelang, Panji Semirang bertemu Raden Inu Kertapati yang sedang berjalan-jalan menenangkan pikirannya. Tuan muda, apakah Tuan yang bernama Panji Semirang yang beberapa waktu lalu mengembalikan harta rampasan utusan Kahuripan? Benar Tuan, sayalah Panji Semirang. Mengapa Tuan Pangeran terlihat begitu sedih? Apakah Tuan sedang dalam masalah? Aku merasa ada yang tidak benar dengan perjodohanku bersama Galuh Ajeng. Hatiku terasa hampa, seolah hatiku menolak pernikahan itu. Karena yang kucintai adalah putri Galuh Candrakirana.
Wahai Raden, sebenarnya aku adalah Galuh Candrakirana yang selama ini Raden rindukan. Galuh Candrakirana, engkau menyamar sebagai seorang pria. Ya Raden, aku menyamar agar bisa mendapatkan keadilan dan bertemu kembali denganmu. Sekarang, rindu kita telah terbayarkan. Cinta kita akan tumbuh kembali di dalam keraton. Pada akhirnya, Galuh Candrakirana dan Raden Inu Kartapati pun kembali ke istana dengan bahagia.